Assalamualaikum. Di bab ini kita akan membahas tentang tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang wafatnya Abdullah, ayahnya Nabi, pada saat Nabi Rasulullah itu berada di dalam kandungan. Rasulullah itu kan lahir di tahun gajah ya, yaitu tahun 570 Masehi. Seperti apa sih kondisi geopolitik pada saat itu ya? Kita lihat di peta ya. Nah, di sini ada di tengah itu ada tulisannya Mekah, Madinah, Khaybar, Tabuk. Nah, itu adalah Land of Arabia, tanah Arabia. Tanah Arabia ini diapit oleh dua kekuatan negara adidaya atau negara superpower pada masa itu, yaitu yang berwarna oranye itu adalah Kekaisaran atau Imperium Persia. Sedangkan yang warna pink merah muda itu adalah Bizantin atau Roman Timur Empire. Jadi bayangin ya, orang Arab ini diapit oleh dua negara adidaya. Kemudian dia diapit juga di sisi yang berseberangan dengan Laut Merah itu dengan Ethiopia. Nah, Ethiopia pada saat itu rajanya adalah penganut agama Nasrani. Di sisi bawah itu ada tulisan Yaman. Yaman itu adalah part of Arabia Land, ya, bagian dari tanah Arabia, tetapi dia termasuk yang suburnya, sehingga kalau orang-orang barat itu membagi Arabia Land itu, tanah Arabia itu menjadi tiga ya. Yang bagian atas, yang bagian tengah yang tandus dan gurun-gurun, dan yang bagian bawah yang subur, yaitu yang bagian Yaman itu bagian subur. Istilah Happy Arabia ini ditulis oleh seorang geografer berkebangsaan Yunani yang bernama Ptolemy. Dia mengatakan bahwa ini adalah Happy Arabia atau Fortunate Arabia. Jadi yang di tengah itu, yaitu Mekah, Madinah itu adalah daerah yang gersang dan tandusnya. Nah, Yaman ini sendiri sebenarnya sudah mempunyai civilization ya, sudah punya peradaban. Bahkan 800 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa atau 800 tahun sebelum Masehi, mereka sudah mampu membangun sebuah bendungan besar yang dikenal dengan Bendungan Ma'rib itu. Bendungan itu sangat besar. Terus mereka juga sudah punya alfabet. Terus mereka mempunyai tempel dengan arsitektur yang sudah cukup maju dan bersaing dengan negara-negara lain di sekitarnya. Oke, sekarang kita lihat yang di sebelah kanannya, yaitu Persia. Secanggih apa sih Persia pada masa itu? Nah, sebenarnya banyak ya di Google. Di sini saya berikan beberapa gambaran kecanggihan atau superpowernya Persia pada masa itu. Jadi Persia ini atau Sassanid Empire ini adalah penganut agama Zoroaster. Zoroaster ini monotheism ya, mereka mengaku Tuhan itu satu. Dan khusus untuk Empire Persiannya itu sudah berdiri sejak tahun 200 sampai 650. Jadi mereka 450 tahun usia dari kekaisarannya. Persia sendiri adalah istilah yang diberikan oleh seorang sejarawan Yunani yang bernama Herodotus, yang artinya modern atau canggih, kota yang canggih. Nah, memang Persia itu terkenal dengan sebuah kotanya atau kota metropolisnya yang bernama Persepolis. Nah, itu kota canggih banget ya. Bahkan mereka sampai punya gerbang yang disebut dengan Gate of All Nations atau gerbang seluruh bangsa. Jadi tamu-tamu dari seluruh bangsa yang datang ke sana melewati gerbang itu, disambut oleh gerbang itu. Kalau zaman sekarang nih misalnya kayak di Amerika itu kan ada, di New York itu ada Liberty ya, Patung Liberty, yang orang yang datang zaman pada masa awal-awal Amerika berdiri itu, orang-orang datang dengan kapal di New York itu mereka akan melihat Patung Liberty, jadi semacam penyambutan. Nah,
Di Persia itu udah ada gitu patung gerbang penyambutan all nation ya, seluruh bangsa, coba bayangkan itu. Terus secanggih apa sih Persia ini? Oke, kita lihat ya. Mereka sudah bisa menemukan windmill atau kincir angin. Yang menggerakkan kincir itu adalah pompa air, dan kincir itu bergerak untuk menghancurkan biji-bijian. Terus mereka juga sudah menemukan suatu sistem irigasi yang disebut dengan konat. Mereka juga punya bangunan yang bersifat seperti refrigerator room. Bangunan besar yang bersifat pendingin kayak kulkas gitu, tapi berupa bangunan yang dingin yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Jadi zaman dulu orang udah kenal kulkas loh di Persia ya. Kemudian dari segi militer, nah mereka ini adalah salah satu peletak dasar-dasar kemiliteran. 10 orang prajurit itu membentuk satu kelompok atau regu. 10 regu membentuk satu batalion. 10 batalion membentuk satu divisi, dan 10 divisi menjadi satu angkatan. Tuh kan mirip ya dengan struktur militer zaman sekarang. Plus mereka punya pasukan elit yang disebut dengan Persian Immortal. Nah, keren namanya tuh. Oke. Lalu dari segi penataan administrasi negara gimana? Mereka sudah punya sistem pajak yang dikelola dan dihitung dengan cukup canggih ya. Kemudian sistem administrasi pemerintahannya juga udah organized dan rumit. Terus mereka punya kantor pos, udah punya postal system. Moto mereka yang terkenal itu yaitu meski salju, hujan turun, gelap gulita, apapun cuacanya, tidak pernah gagal menjalankan atau menyampaikan pesan secepat mungkin. Nah itu motonya Persian Postal yang kemudian diadop oleh postalnya United States. Oke, mereka juga sudah menemukan baterai. Jadi sebuah guci diisi dengan cairan sulfur atau elektrolit itu menghasilkan baterai dengan kekuatan 1,5 sampai 2 volt. Ya, canggih ya. Tahun 500-an loh. Nah, kemudian dari segi kesehatan telah dilakukan operasi pengangkatan payudara untuk mengangkat kankernya itu dari Queen Atossa, dan beliau hidup cukup lama, bahkan sampai bisa mengantarkan anaknya menjadi raja. So Persian itu udah canggih ya di zaman itu. Terus bagaimana dengan saingannya Bizantin atau Roman Timur? Nah, jadi nggak beda dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu ada perang dingin Amerika sama Rusia atau Uni Soviet tuh, dua negara adidaya bawaannya kayak kucing dan anjing. Dulu juga begitu. Persia sama Roman itu berbatasan sebelah-sebelahan. Itu curiga-curigaan aja tuh berdua ya. Bayangkan Arabia Land ada di tengahnya. Kekuasaan Roman Timur ini meliputi Palestina, Syria, Mesir, Mesopotamia bagian atas. Itu kurang lebih 1,7 juta mil persegi. Terus teknologinya apa dong pada masa itu? Nah, mereka sudah mengembangkan yang disebut dengan aqueduct atau kanal air, di mana air itu diambil dari tempat yang subur, yang banyak air, dan dialirkan sampai ratusan kilometer ke tempat-tempat yang kering. Nah, itu aqueduct. Kemudian mereka sudah mampu membangun jalan yang terbuat dari adukan yang kuat ya, adukan semen. Kalau sekarang kan kita pakai semen atau pakai beton. Nah, mereka sudah mengembangkan itu ya. Jalan yang mereka bangun itu mencapai 50.000 mil. Kemudian mereka juga sudah mampu membangun benteng-benteng yang kuat dan sangat tinggi. Itu salah satunya yang terkenal adalah Byzantium Wall di Konstantinopel. Benteng ini 800 tahun lamanya umat Islam berusaha menembus, berkali-kali gagal. Saking canggihnya ya. Kemudian mereka juga sudah menemukan kaca. Jadi
sudah terkenal pada masa itu yang disebut dengan Byzantine glass. Kacanya Bizantin udah ada loh tahun 500-an Masehi. Kemudian kota-kotanya juga sudah modern, nggak kalah dengan Persia. Bahkan di 131 sebelum Masehi, orang Roma itu sudah mengenal apa itu newspaper atau berita koran ya. Cuman itu dipahat di atas batu, tapi sifatnya seperti koran. Orang Romawi itu adalah yang pertama kali mengembangkan balok berbentuk lengkung atau arch gitu ya. Jadi kan kalau struktur sipil tradisional atau klasik itu baloknya lurus. Tapi untuk mendapatkan bentang antar kolom yang lebih luas, yang lebih panjang, itu bisa dengan baloknya dibentuk melengkung atau arch gitu ya. Nah, itu inventionnya orang Romawi. Mereka juga adalah penemu dari hypocaust, hypo, tulisannya hypocaust. Ini adalah suatu sistem pemanas untuk bangunan-bangunan publik. Nah, kalau di Persia itu mereka menemukan bangunan pendingin, di Romawi justru sebaliknya, pemanas, karena memang wilayahnya orang Romawi itu lebih banyak dengan wilayah dingin. Lalu mereka juga adalah penemu dari adukan beton atau konkrit, di mana itu merupakan campuran dari debu vulkanik dicampur dengan limestone, terus dengan seawater atau air laut. Sehingga campuran ini atau adukan semennya atau adukan betonnya ini cukup kuat, bahkan beberapa ada yang bertahan di bawah laut. Atau selain itu ada juga kalender. Mereka sudah mengembangkan sistem kalender yang disebut dengan kalender Julian. So, kita sudah membahas tentang dua negara adidaya yang peradabannya sudah cukup maju, yang mengapit tanah Arabia. Tanah Arabia ini karena dia dikelilingi oleh gurun pasir sehingga tidak semaju tetangga-tetangganya. Tetapi bukan berarti tertinggal ya mereka. Karena orang-orang Quraisy itu adalah trader atau pedagang antar negara yang handal. Next, kita akan bahas tentang serangan dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.